A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah keutamaan bagi seorang muslim yang senantiasa menjaga air wudhunya. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan berwudhu. 1. Dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tangan dan kakinya karena bekas-bekas wudhu. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian yang dapat memperpanjang cahayanya, maka hendaknya dia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Menjadi perhiasan bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air wudhu membasuh tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Dihapusnya kesalahan-kesalahan dari seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, niscaya segala kesalahan akan keluar dari anggota tubuhnya sampai ia akan keluar dari bawah kuku-kukunya sekalipun. Hadis riwayat Muslim.
Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwuduk seperti ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, sedangkan solat dan berjalannya ke masjid adalah sunnah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang lain terkait akan diampuninya dosa-dosa seorang hamba bila senantiasa menjaga wuduknya. Sebagaimana sabdanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka segala kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya keluar dari wajahnya bersama turunnya air wudu atau bersama akhir dari tetesan air. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan turunnya air wudu atau akhir dari tetesan air. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama dengan turunnya air atau akhir dari tetesan air hingga dia keluar dalam keadaan telah suci dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, adapun keutamaan yang keempat bagi seorang mukmin yang senantiasa menjaga air wuduknya adalah bahwa mereka akan diangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, menyempurnakan wuduk pada keadaan-keadaan yang disukai, banyak berjalan ke masjid dan menunggu solat berikutnya setelah solat, maka itu adalah ribat atau sunnah. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa keutamaan menjaga wudhu bagi seorang hamba yang beriman. Semoga kita semua senantiasa dapat menjaganya dan melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.